Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah yang pertama, diantaranya kita akan membahas tentang pendahuluan dulu terkait struktur beton prategang, apa itu beton prategang, kemudian apa perbedaannya dengan beton biasa, dengan beton tanpa tulangan, kemudian kenapa muncul beton prategang, dan sebagainya, peralatannya, dan sebagainya. Jadi sebelum kita masuk ke strukturnya, kita kenalan dulu dengan beton prategangnya. Oke, yang pertama, ini kita bicara perkembangan teknologi beton dulu. Kita kenal beton tanpa tulangan ya. Jadi kalau adik-adik pernah membuat benda uji beton silinder atau beton kubus, nah itu kan tanpa tulangan. Nah kayak gitu, itu yang dinamakan beton tanpa tulangan. Apakah ada di lapangan? Ada deh. Nah itu dinamakan plain konkrit. Jadi beton tanpa tulangan itu plain konkrit. Kalau kita bilang plain ya, kenapa kita bilang plain? Plain itu karena original, tanpa rasa-rasa. Jadi kalau kita bicara susu rasa plain, nah itu tuh susu tanpa gula gitu. Nah ini juga kalau kita bicara plain konkrit, berarti itu hanya beton saja, hanya konkrit saja. Tidak ada tulangan di situ. Nah, karakter dari beton tanpa tulangan itu kalau kita bicara karakter mekanisnya, karakter mekanis itu diantaranya ada tahanan tekan, tahanan tarik, dan tahanan lentur. Nah, tahanan tekan dari beton tanpa tulangan itu tinggi, karena intinya beton itu kan kemampuannya adalah menahan tekan. Nah, ini tidak terpengaruh apapun karena beton itu sudah berfungsi menahan tekan sendiri, jadi tahanan tekannya tinggi sekali. Ini dari betonnya. Kemudian tahanan tariknya sangat kecil sekali, karena beton sendiri punya tahanan tarik tapi sangat kecil sekali. Kira-kira angkanya mungkin 0,1 lah. 0,1 dari FC aksennya. Jadi kalau masih ingat waktu praktikum itu ada uji tarik belah. Nah, itu yang dianalogikan dengan tahanan tarik betonnya. Itu nilainya sangat kecil, sekitar 0,1 dari FC aksen. Kemudian ada tahanan lentur. Tahanan lenturnya juga kecil. Waktu pengujian ada pengujian lentur beton ya, yang bentuknya dibentuk sebagai balok kemudian dibebani di tengah. Nah itu tahanan lentur betonnya. Untuk beton tanpa tulangan, terhadap 3 sifat mekanis ini hanya tahanan tekan yang tinggi karena itu adalah karakter betonnya. Sedangkan tahanan tarik dan lenturnya sangat rendah. Nah, untuk mengatasi nilai tahanan tarik dan tahanan lentur yang rendah, maka engineer berinovasi. Jadi ditemukanlah setelah itu teknologi tulangan. Nah, tulangan ini yang berasal dari baja. Kemudian diaplikasikan ke dalam beton. Dinamakan reinforced concrete atau beton bertulang. Nah, semakin ke sini, tulangan itu nggak cuma berasal dari baja ya. Tidak hanya berasal dari baja, tapi beberapa material sudah banyak digunakan, sudah banyak dicoba digunakan. Antara lain ada kayak kalau yang organik itu ada kulit bambu, kemudian ada karbon fiber, ada juga kaca, macam-macam, ada plastik juga. Jadi beberapa material coba digunakan sebagai pengganti baja tulangan, karena baja tulangan sendiri kan punya kekurangan, diantaranya ada sifat daktelnya, artinya kalau dia dipertahankan bersifat daktel maka kekuatannya tidak terlalu tinggi. Kemudian ada juga sifat korosinya. Nah, karena baja tulangan ini punya beberapa kekurangan, maka engineer ini berinovasi gimana kita cari material yang bisa mengatasi kekurangan baja tulangan gitu. Di antaranya itu tadi plastik, kemudian karbon fiber dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicara apapun itu tulangannya, intinya kita bicara beton bertulang dulu. Jadi dari beton tanpa tulangan kemudian meningkat ke beton bertulang. Nah, karena beton itu sudah punya tulangan, artinya dia tidak hanya bekerja sebagai beton saja, tetapi berkombinasi, kinerjanya kombinasi dengan tulangan, maka sifat mekanisnya pun akan berubah. Tahanan tekan tetap tinggi ya, karena dia
berasal dari betonnya, kemudian tahanan tarik dia meningkat karena terdapat tulangan, entah itu plastik, entah itu baja, entah itu bambu, intinya ada yang mempertahankan beton supaya tidak terputus oleh gaya tarik, jadi dia tetap menyatu. Kemudian tahanan lenturnya juga sama, karena lentur itu kalau adik-adik ingat di analisis tegangan bahan, ketika balok itu melentur, maka bagian atas itu adalah tekan, bagian bawah adalah tarik. Jadi tahanan lentur ini rusaknya beton kebanyakan terjadi di bawah, karena tahanan tariknya kecil. Nah, ini diakomodir, ini diatasi oleh tulangan. Sekarang karena betonnya sudah punya tulangan, maka tahanan lenturnya juga akan meningkat. Seperti itu. Jadi, di beton bertulang dibandingkan beton tanpa tulangan, dia mempunyai tahanan tarik dan lentur yang lebih tinggi, karena sudah ada tulangan. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum kita melangkah ke yang ketiga, reinforced concrete ini ketika dibebani terus-menerus, terutama di bagian balok ya. Ketika kita bicara balok adalah batang horizontal yang memanjang. Ketika dibebani terus-menerus, maka dia akan retak ya bagian bawahnya. Jadi untuk mengatasi hal itu, supaya kuat sekali balok ini menahan beban, maka engineer berinovasi mencari gimana ini caranya supaya balok itu mempunyai tahanan yang besar, tahanan terhadap beban. Nah, analoginya seperti ini, Dek. Jadi kita tolong dibayangkan ya, material apapun itu yang bentuknya memanjang, kalau dia hanya diletakkan kemudian dibebani, dibandingkan dengan diletakkan sambil ditekan ujung-ujungnya, kemudian dibebani, maka dia akan lebih kuat yang ditekan ujung-ujungnya, karena lebih padat kan, jadi materialnya lebih padat, lebih pampat. Jadi ketika dibebani, dia lebih tahan terhadap beban lentur. Maka peningkatan pada stage selanjutnya, itu setelah beton bertulang, itu ada teknologi pre-stress concrete atau beton prategang. Kenapa dinamakan prategang? Karena beton ini sebelum dipakai harus ditegangkan dulu. Ditegangkan dulu atau ditekan dulu dengan ya sejauh ini yang masih dipakai adalah kabel baja atau strand. Jadi betonnya, baloknya dipampatkan dengan kabel baja, kemudian baru dibebani. Nah, dari inovasi tersebut, tahanan tekannya tetap tinggi ya karena dia beton, kemudian tahanan tariknya juga meningkat karena dia makin pampat. Tahanan lenturnya tentu saja akan meningkat karena itu tadi yang saya jelaskan di awal ya. Kalau kita punya balok diletakkan saja dibandingkan dengan diletakkan sambil ditekan, itu kemampuannya menahan lentur akan lebih tinggi pada balok yang sambil ditekan.